Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jobs di YouTube-nya Projobs. Nah, hari ini Minjot bakal share tentang materi dan contoh soal ya, tes seleksi kompetensi bidang CPNS 2023 untuk jabatan analis perkara peradilan. Nah, kemampuan umumnya ada banyak sekali, kebanyakan tentang undang-undang ya, mulai dari peradilan umum, peradilan agama, militer, tipikor, hingga mahkamah syariah. Gitu. Khususnya pembagian hukum berdasarkan fungsi, hukum acara pidana, acara perdata, terus kekhususan hukum acara dan pengadilan hubungan industrial dan KUHP, KUHP baru dan sebagainya. Gitu. Coba nanti dibuka-buka lagi materi kuliahnya ataupun juga tentang undang-undangnya, gitu ya. Kita soalnya seperti apa aja sih, gitu ya. Yuk kita ikuti contoh soalnya. Ini masih ada kisi-kisinya. Yang nomor satu, dalam konteks banding, apa perbedaan utama antara banding dan kasasi dalam sistem peradilan di Indonesia? Nah, ini teman-teman yang biasa atau kamu yang biasa nonton infotainment ini udah tahu nih. Atau ngikutin berita nih ya, banding kasasi, naik banding gitu ya, nggak terima terus kemana lagi kayak gitu. Itu jawabannya yang apa nih? Apakah A, alasan pengajuan dan tingkat pengadilan? B, kapan diajukan dan siapa yang melakukan? C, ruang lingkup pengujian kembali putusan atau D, penetapan putusan dan proses pengaduan? Jawabannya yang mana? Ya, tepat sekali jawabannya yang C ya, ruang lingkupnya sebenarnya kayak lebih kan dia bisa kayak naik-naik-naik gitu kan ya, kalau peradilan gitu. Jadi yang membedakan antara banding dan kasasi itu ruang lingkup pengujian kembali putusan. Gitu. Dalam banding pengujian lebih luas, sementara dalam kasasi pengujian lebih terbatas hanya pada aspek hukum. Ya, next. Bagaimana peran hakim dalam menafsirkan hukum dalam suatu kasus pidana yang kompleks? A. Menjalankan peraturan hukum yang ada. B. Mengubah hukum sesuai kondisi kasus. Menafsirkan hukum yang relevan dengan fakta atau mengacu pada putusan sebelumnya. Jadi kalau kasusnya kompleks, itu gimana tuh hakim biasanya? Ya, benar. Adalah menafsirkan hukum yang relevan dengan fakta. Gitu. Jadi kira-kira apa nih fakta yang ada dalam kasus tersebut, terus ditafsirkan dengan hukum yang cocok, nah, gitu, atau relevan. Gitu ya. Next, seorang terdakwa dihadapkan pada dakwaan pidana. Apa yang menjadi peran utama dari jaksa penuntut umum dalam proses pengadilan? A. Menyajikan fakta dan argumen. B. Mempertahankan terdakwa. C. Memastikan keadilan dalam sidang. Atau D. Membuktikan kesalahan terdakwa. Jaksa penuntut umum. Ya, itu menyajikan fakta dan argumen, gitu ya. Jadi jaksa penuntut umum itu tanggung jawabnya adalah menyajikan fakta dan argumen, bukan untuk memenangkan suatu pihak sebenarnya atau membuktikan kesalahan terdakwa, tapi lebih ke menyajikan fakta dan argumen. Dalam kasus yang melibatkan perdata, identifikasi dua faktor penting yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah A. Keadilan dan debat hukum. B. Bukti yang sah dan wewenang pengadilan. C. Putusan sebelumnya dan fakta hukum. Atau D. Fakta hukum dan hukum yang relevan. Perdata ya. Ya, benar sekali fakta hukum dan hukum yang relevan. Gitu. Jadi dalam hukum perdata, hakim mempertimbangkan fakta hukum yang ada dan menerapkan hukum yang relevan dalam kasus tersebut. Next, asas yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara yang sama sekali tidak diajukan kepadanya untuk diputuskannya adalah asas apa? Keadilan, keterbukaan, kompensasi, atau kognitif. Hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara yang sama sekali tidak diajukan kepadanya. Ya, itu asas kognitif ya. Hakim hanya boleh memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Next, dalam hierarki peradilan di Indonesia, pengadilan yang merupakan tingkat terendah dalam menangani berbagai kasus perdata dan pidana adalah pengadilan yang mana? Ya, benar sekali. Pengadilan negeri ya, yang paling bawah itu pengadilan negeri.
Gitu. Terus setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu asas apa? Praduga tak bersalah atau presumption of innocent, asas keadilan, keterbukaan, atau asas kriminalitas. Iya, benar ya, yaitu asas praduga tak bersalah. Jadi nggak bisa tuh disebut sebagai apa tersangka kayak gitu kalau memang belum ada putusannya. Begitu, ya. Next. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah peradilan umum ya. Peradilan umum itu ya ini. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Berdasarkan makna isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan. Kalau MA tuh peradilannya apa aja? Mahkamah Konstitusi, Agama, Umum, atau Militer. Mahkamah Agung. Ya, umum ya, nggak mungkin Mahkamah Konstitusi. Gitu. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA meliputi lingkungan badan peradilan umum. Next, sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama di muka hukum. Hal ini tercermin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal semua manusia secara sama di muka hukum. Oke, 27 ayat 1 ya. Itu ya tentang itu. Menempatkan semua manusia secara sama di muka hukum. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah join dan ngikutin sampai selesai seperti itu ya. Kalau berasa kurang nih soalnya wah kurang banyak nih tadi aja kisi-kisinya ada sampai 3 slide gitu ya. Teman-teman bisa hubungi admin WA Sales Crowdjobs di bawah di deskripsi. Nanti kita akan kasih gitu ya tryout sejumlah 130 dengan sistem CHT seperti itu. Jadi bisa tuh untuk latihan teman-teman. Ada waktunya juga. Kayak gitu ya, bisa buat latihan. Jadi jangan lupa bulan Desember 2023 ini juga lagi ada diskon nih gitu. Jadi jangan lupa untuk chat WA admin sales kita ya. Terima kasih buat perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat ujiannya ya.